Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini, di hari yang cerah ini, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim seperti biasa di Kebun Loh Jinawi Farm. Yaitu lebih tepatnya di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Di video sebelumnya kita membahas tentang seputar pengaturan cabang mulai dari usia 1 tahun. Nah, untuk prakteknya silakan teman-teman memilih mau yang diatur cabangnya dari awal ataupun tidak. Nah, jadi untuk hari ini insya Allah kita akan bagikan seputar tentang bagaimana cara mensiasati ataupun menekan biaya dalam perawatan durian yang memang cukup besar ketika menanam sekitar di atas 10 batang atau dengan kata lain menanam dengan skala kebun. Nah, seperti halnya di Loh Jinawi Farm ini, di sini ditanam ada berbagai jenis pohon durian, mulai dari bawor, oci, musangking, super tembaga, kemudian namlung, dan juga kanikop kalau tidak salah. Nah, jadi bagaimana mensiasati biaya dalam merawat kebun durian? Insya Allah kita akan bagikan. Ya mungkin kalau untuk sekelas sultan lah bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kalau untuk biaya dalam perawatan durian mungkin ya tidak begitu bermasalah lah. Tetapi kalau untuk seperti saya yang masih dalam tahap proses belajar, mungkin sangat dibutuhkan lah. Ya siapa tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama kalau menurut saya yaitu dalam merawat durian yang dibutuhkan salah satunya adalah pemupukan. Nah, jadi kalau menurut saya dalam pemupukan sendiri itu masih bisa ditekan lah dari segi biaya. Bisa jadi yang tadinya hanya menggunakan pupuk kimia sintetis itu bisa dilakukan dengan ataupun dicampur dengan dimix dengan pupuk organik. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Karena apa? Karena seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa untuk pupuk kimia sintetis harganya kian hari kian meroket lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi harga naik terus dan tentunya kalau hanya mengandalkan pupuk kimia sintetis biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, kemudian bagaimana cara mensiasatinya? Kalau saya sendiri untuk mensiasati dengan harga pupuk kimia sintetis yang cukup tinggi, saya menggabungkan untuk pemupukan sendiri atau pemberian nutrisinya, yaitu menggunakan pupuk kimia sintetis dan juga menggunakan pupuk kohe atau kotoran hewan. Nah, jadi buat teman-teman, kalau sekiranya masih bisa menggunakan pupuk kohe yang sudah fermentasi, ya silahkan pakai saja yang pupuk kohe fermentasi karena itu akan lebih aman dibandingkan dengan kohe yang masih mentah. Akan tetapi kalau untuk saya dan juga di Loh Jinawi Farm ini menggunakan pupuk kohe yang masih mentah atau belum terfermentasi. Akan tetapi memang untuk risiko kohe yang tanpa fermentasi bisa lebih besar, akan tetapi ketika memang penanganannya tepat, insya Allah untuk pohon durian tetap dalam keadaan aman. Dan ini salah satu contohnya yang di bawah atau yang di blok bekas sawah.
Ini dulu di sini ada sekitar 2 karung lah kurang lebih pupuk kohenya yang tanpa fermentasi, dan alhamdulillah ini sudah ditabur karena sudah cukup lama, hampir sekitar 6 bulan. Jadi kalau sudah sekitar 6 bulan untuk pupuk kohe insya Allah aman. Nah, jadi untuk salah satu yang bisa disiasati yaitu dari pupuk kohe itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya adalah dari proses penanaman. Jadi kalau untuk proses penanaman sendiri, kalau yang saya lihat, saya amati di kebun Loh Jinawi Farm ini, yaitu dalam proses penanaman ketika skala kebun, yang saya lihat di sini adalah dengan cara bertahap. Contoh, kalau seumpama kita akan menanam sekitar 30 atau 50 pohon dalam satu kebun, paling tidak untuk tahap awal kita tanam sekitar 10 pohon terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah nanti sekitar 2 tahun, baru kita tanam tahapan yang berikutnya. Karena tujuannya apa? Karena paling tidak untuk bisa mensiasatilah dengan cara bertahap tadi, agar perawatan kedepannya tidak begitu besar dari segi mungkin pengeluaran ataupun biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian setelah nanti usia sekitar 2 tahun, barulah ditanam untuk tahapan yang berikutnya. Jadi seperti itulah. Nah, itu yang tips yang kedua. Jadi kalau saya dilihat di sini memang untuk penanaman sendiri ini dilakukan bertahap. Nah, kalau untuk yang di atas ini sudah sekitar ada yang 3 tahun, bahkan sudah ada yang 4 tahun. Kemudian yang untuk di bagian bawah, untuk yang bekas bekas sawah ini diantaranya kurang lebih hampir 1,5 tahun lebih. Nah, kemudian untuk yang di atas juga ada yang baru sekitar hampir 5 atau sampai 6 bulan lah. Jadi karena menurut pemilik Loh Jinawi Farm, dengan metode penanaman yang bertahap itu ada sedikit membantu lah, paling tidak dari segi pengeluaran biaya yang akan dikeluarkan untuk perawatan durian. Nah, kemudian apa keuntungan dari penanaman cara bertahap? Nah, ketika yang lain mungkin masih di atas usia 1,5 tahun ataupun 2 tahun, nah paling tidak ini yang nantinya yang sedang dilakukan program generatif, insya Allah sudah akan dimulai untuk pembuahan. Paling tidak ketika nantinya memang hasilnya sudah bisa sesuai apa yang diharapkan, nah paling tidak nantinya hasilnya ataupun buah yang didapatkan paling tidak bisa untuk membantu ataupun menopang untuk biaya yang masih mungkin di bawah 2 tahun. Nah, jadi itulah salah satunya yang mungkin bisa disiasati dalam proses perawatan durian. Nah, kita akan sambil lihat-lihat bagian atas. Nah, kita tadi berada di bagian selatan. Bisa teman-teman lihat, ini adalah blok alpukat dan jambu. Kemudian ada juga rambutan di sana. Kita akan sambil lihat yang ke bagian arah utara. Ini dia bawornya. Ini bawor yang usia 4 tahun, akan tetapi karena tertutup dengan pohon besar, nah ini dia hasil untuk sinar matahari paginya kurang begitu tercukupi. Nah, jadi seperti yang saya sudah jabarkan tadi, jadi untuk mensiasatinya yaitu dengan cara mencampurkan antara pupuk kimia sintetis dan juga organik, dan kemudian
tahap ataupun cara yang kedua dengan menanam secara bertahap. Nah, kemudian yang ketiga, kalau menurut saya ini cukup penting, yaitu nah ini salah satunya. Ini adalah jambu kristal. Nah, jadi untuk mensiasatinya yang ketiga, yang saya lihat di sini, yang saya amati di sini, yaitu menanam tumpang sari, yang mana itu pohon yang dirawat lebih cepat berbuah, kemudian penanamannya mudah, dan juga untuk nilai jualnya cukup tinggi. Nah, jadi kalau untuk mensiasati ataupun untuk menopang biaya dalam perawatan durian, kalau menurut saya yang ketiga adalah menanam tumpang sari. Kalau di sini ada beberapa jenis pohon yang ditanam untuk tumpang sarinya. Mulai dari ada alpukat, kemudian ada jambu biji, kemudian ada jambu air. Nah, untuk kedepannya kalau seperti yang saya pelajari di sini, untuk kedepannya yang akan diperbanyak adalah sepertinya jambu air, atau lebih tepatnya MDH, jambu MDH, madu deli hijau. Karena setelah ditanam dan saat belajar berbuah, itu hasilnya kalau menurut saya cukup memuaskan untuk MDH-nya. Dan ada sisi banyak keunggulan dari jambu air MDH ini. Salah satunya adalah perawatannya lebih mudah, kemudian lebih cepat berbuah, dan kemudian hasil yang diperoleh pada saat awal berbuah ini cukup menjanjikan. Bahkan saat awal perdana buah itu ada yang berkisar sekitar hampir 10 kilo kurang lebih, Mas ya, 30 kilo. Yang di bagian selatan bahkan bisa sampai 30 kilo padahal baru pertama kali berbuah. Dan ini sudah muncul calon bunga lagi. Dan karena salah satunya apa ya, mungkin karena pohonnya cukup kuat, kemudian dari segi buahnya juga menjanjikan, dan yang terpenting adalah nilai jualnya. Ternyata untuk jambu MDH atau madu deli hijau di sini itu harganya cukup tinggi ya. Untuk perawatan yang biasa saja itu bisa sampai 30.000 per kilonya. Coba bisa dibayangkan saja ketika satu pohon paling tidak 10 kilo, bisalah untuk membantu untuk pembelian pupuk atau yang lainnya. Nah, akan tetapi ketika memang ingin melakukan penanaman jambu juga dilakukan dengan cara seperti penanaman pohon durian, artinya dengan sistem busut. Jadi dengan sistem busut, terlebih untuk dataran yang rendah. Kalau ini karena datarannya miring atau tanahnya konturnya miring, jadi tidak begitu masalah. Nah, contohnya seperti ini. Ini salah satu yang awal tanam. Ini kalau tidak salah Kyojo. Jadi keunggulannya adalah ketika dengan sistem busut, maka yang akan dihasilkan insya Allah akan lebih buahnya lebih manis lah kalau menurut saya, walaupun tanpa perawatan khusus. Nah, terlebih nanti apalagi kalau sampai dilakukan pengisian buah dan segala macam, insya Allah bisa jadi harga jualnya pun cukup tinggi malah. Nah, jadi itu tadi sekitar ataupun 3 poin cara bagaimana untuk mensiasati dalam perawatan kebun durian. Nah, kalau untuk instalasi air memang
Ini sepertinya kalau menurut saya memang tidak bisa di otak-atik lah ya. Ya tinggal bagaimana caranya lah, mau itu sumur bor atau sumur biasa, tetapi kalau untuk air memang harus tercukupi. Karena paling tidak sekalipun pohon durian usianya nantinya cukup besar dan sudah bisa mencukupi airnya sendiri, tetapi kalau untuk skala kebun menurut saya memang tetap perlu, masih tetap diperlukan, terlebih nanti pada saat mungkin sedang berbuah atau berbunga, yang mana biasa terjadi kalau ketika untuk durian adalah pada saat musim kemarau. Jadi itu tadi seputar tips dari saya bagaimana cara mengatasi atau mensiasati biaya dalam berkebun ataupun merawat pohon durian. Demikian, mudah-mudahan teman-teman gak bosan, dan insya Allah apa yang saya bagikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri tentunya, dan juga buat teman-teman yang mungkin yang baru akan memulai ataupun yang sudah melakukan penanaman pohon durian. Insya Allah kita akan selalu berbagi seputar perawatan durian, baik yang usia masa-masa vegetatif atau masa pertumbuhan, ataupun yang sedang di program pembuahan atau program generatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.